الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pencuri yang bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu menghapus perbuatan buruknya. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat At-Tirmizi. Sikap takwa yang dimiliki seorang muslim dan senantiasa diterapkan dalam setiap kesempatan memang kadang membawa keberuntungan sekaligus kebahagiaan. Begitu pula dengan kejujuran dan akhlak luhur yang dijalani dengan ikhlas akan mengantarkan pada karunia yang tidak dibayangkan oleh akal manusia. Barangkali perbuatan demikian tidak pernah dipandang oleh manusia, namun Allah tetap menyaksikan dan menghitungnya. Berikut ini kisah seorang pemuda takwa yang hendak melanggar perintah Sang Maha Kuasa, yakni mencuri. Sayangnya dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Alkisah, ada seorang pemuda yang bertakwa, tetapi dia sangat lugu, polos, wawasan agamanya tidak begitu mumpuni, kehidupan keluarganya sederhana. Karena ingin menguasai ilmu agama, suatu kali dia pergi belajar pada seorang syekh atau guru yang letaknya lumayan jauh. Syekh tersebut memiliki banyak ilmu dan namanya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Setelah sampai di kediaman syekh, ia banyak mendapatkan teman baru dari berbagai penjuru negeri. Dari hari ke hari, pemuda tersebut belajar dengan serius. Dia sangat patuh terhadap peraturan yang dibuat syekh. Setiap pelajaran yang didapatnya coba ia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ucapan syekh betul-betul diperhatikan dan diingatnya. Tak terasa tahun demi tahun telah dilewatinya untuk menimba ilmu. Ia beserta beberapa temannya hendak pulang ke rumah masing-masing. Kemudian syekh memberikan nasihat sebagai pesan terakhir kepada mereka. Kalian tidak boleh menjadi beban orang lain. Sesungguhnya seorang alim yang menengadahkan tangannya kepada orang-orang berharta, maka tak ada kebaikan dalam dirinya. Pergilah kalian semua dan bekerjalah dengan pekerjaan ayah kalian masing-masing. Sertakanlah selalu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Selanjutnya mereka berpamitan kepada syekh. Pemuda tersebut juga berpisah dengan teman-temannya. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, akhirnya ia tiba di rumahnya. Sang ibu menyambut kehadirannya dengan senang hati dan menumpahkan segala kasih sayangnya. Demikian pula dengan pemuda ini yang sudah sekian lama memendam rasa rindu. Sang pemuda menceritakan semua apa yang dilakukannya tatkala di tempat syekh. Ibunya mendengarkan dengan seksama. Sesekali ibunya menanyakan hal yang tidak dipahaminya. Lalu dia bertanya, "Ibu, apakah pekerjaan yang dulu dilakukan ayahku?" Sambil bergetar ibunya berujar, "Ayahmu sudah meninggal dunia. Apa urusanmu dengan pekerjaan ayahmu?" Pemuda tadi terus mendesak memaksa agar diberitahu, tetapi ibunya selalu mengelak. Namun akhirnya si ibu mengalah dan terpaksa angkat bicara juga. Dengan nada jengkel dia berkata, "Ayahmu itu dulu seorang pencuri." Pemuda tersebut tidak merasa kaget dengan ucapan ibunya. Tanpa banyak bicara dia berkata, "Guruku memerintahkan kami murid-muridnya untuk bekerja seperti pekerjaan ayahnya, tapi harus disertai dengan ketakwaan kepada Allah dalam menjalankan pekerjaan tersebut." Ibunya menyela, "Hai, apakah dalam pekerjaan mencuri itu ada ketakwaan?" Kemudian anaknya yang begitu polos menjawab, "Ya, begitu kata guruku." Ibunya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bingung, sementara anaknya minta izin dan meninggalkannya.
karena ingin menunaikan sholat. Matanya masih terus mengamati putranya yang berjalan menuju tempat wudhu. Tatkala malam menyelimuti bumi, si pemuda diam menyendiri. Lama dia merenungkan dan membayangkan pekerjaan yang pernah dilakukan ayahnya. Akhirnya dia menemukan jalan keluar. Keesokan harinya, dia pergi ke tempat yang ramai di mana biasanya banyak pencuri berkumpul, misalnya pasar. Dengan segala kejujuran dan keberaniannya, dia bertanya dari orang ke orang. Tentu saja, yang dia ingin pelajari adalah bagaimana para pencuri itu melakukan aksinya. Kemudian dia pulang ke rumah. Dia mempelajari peta lingkungannya dan mencari hari yang baik untuk mencuri. Dia sudah niat kalau nanti malam akan melakukan perbuatannya tanpa memberitahu ibunya. Setelah merencanakan segalanya, selanjutnya dia sholat isya dan menunggu sampai semua orang tidur. Ibunya sudah terbuai dalam larutnya malam. Dimulailah dengan rumah tetangganya. Saat hendak masuk ke dalam rumah, dia ingat pesan syekhnya agar selalu bertakwa. Padahal mengganggu tetangga tidaklah termasuk tanda orang yang bertakwa. Akhirnya rumah itu ditinggalkannya. Dia pun kembali mengayunkan kedua kakinya, lalu melewati rumah lain dan menemukan rumah yang cukup sederhana. Ketika hendak masuk, dia berbisik pada dirinya, "Ini rumah anak yatim, dan Allah memperingatkan agar kita tidak memakan harta anak yatim." Untuk kedua kalinya, dia urung melakukan kejahatan. Akhirnya, dia tiba di rumah orang pedagang kaya yang tidak ada penjaganya. Orang-orang sudah tahu bahwa pedagang itu memiliki harta yang melebihi kebutuhannya. Dia mulai melakukan aksinya. Dia berusaha membuka pintu dengan kunci-kunci dan peralatan lain yang telah dipersiapkan. Setelah berhasil masuk, dia berkeliling di dalam rumah sampai menemukan tempat penyimpanan harta. Kemudian dia membuka sebuah kotak. Didapatinya emas, perak, dan uang tunai dalam jumlah yang banyak. Dia tergoda untuk mengambilnya. Lalu dia berkata, jangan. Syekhku berpesan agar aku selalu bertakwa. Barangkali pedagang ini belum mengeluarkan zakat hartanya. Kalau begitu, sebaiknya aku keluarkan zakatnya terlebih dahulu." Dia mencari dan mengambil buku catatan di sekitar kotak penyimpanan barang berharga serta menghidupkan lentera kecil yang dibawanya. Dia terus menjumlah seluruh harta yang ada dan memperkirakan zakatnya. Dia masih terus menghitung dan menghabiskan waktu berjam-jam. Saat menoleh, dia lihat fajar telah menyingsing. Dia berbicara sendiri, "Ingat takwa kepada Allah, kamu harus melaksanakan sholat dulu." Lalu dia keluar menuju ruang tengah rumah dan berwudu. Tiba-tiba tuan rumah terbangun. Dilihatnya dengan penuh keheranan karena ada lentera kecil yang menyala dan hartanya sudah terbagi dalam beberapa bagian. Tuan rumah melihat pula kotak hartanya dalam keadaan terbuka dan ada orang yang sedang mengerjakan sholat. Istrinya bertanya, "Ada apa ini?" "Demi Allah, aku juga tidak tahu," jawab suaminya. Lalu dia menghampiri pencuri itu dan berucap, "Kurang ajar, siapa kau? Dan ada apa dengan semua ini?" Si pencuri menyahut dengan santai, "Sholatlah dulu, baru bicara. Ayo pergilah berwudu, lalu sholat bersama." Tuan rumahlah yang berhak menjadi imam. Karena khawatir pencuri itu membawa senjata, si tuan rumah menuruti kehendaknya. Singkat cerita, setelah selesai sholat, dia bertanya, "Sekarang coba ceritakan siapa kamu dan apa urusanmu?" Pemuda yang bertakwa itu dengan polos menjawab, "Saya pencuri." "Lalu apa yang kau perbuat dengan buku-buku catatan dan semua kekayaanku ini?" tanya tuan rumah lagi. Pemuda itu menjawab, "Aku menghitung zakat yang belum kau keluarkan selama 6 tahun. Sekarang aku sudah menghitungnya dan juga sudah aku pisahkan agar kau dapat memberikannya pada orang yang berhak." Hampir saja tuan rumah tersebut dibuat gila karena terlalu keheranan. Kemudian dia bertanya, "Hai, ada apa denganmu sebenarnya? Apa kau ini sudah gila?" Mulailah si pencuri itu bercerita dari awal. Setelah tuan rumah mendengar ceritanya dan mengetahui ketepatan serta kepandaiannya dalam menghitung, juga kejujuran kata-katanya, maka si tuan rumah pergi menemui istrinya.
Rasa takut dan was-was yang sudah menghinggap tubuhnya seketika hilang. Dia berbicara dengan istrinya tentang kepribadian si pencuri. Kebetulan mereka berdua dikaruniai seorang putri yang belum menikah. Setelah keduanya berbicara, tuan rumah itu kembali menemui si pencuri. Tuan rumah itu berkata, "Bagaimana sekiranya kalau kau aku nikahkan dengan putriku? Aku akan mengangkat engkau menjadi sekretaris dan juru hitungku. Kau boleh tinggal bersama ibumu di rumah ini. Kau kujadikan mitra bisnisku." Mengingat pemuda ini begitu jujur dan apa adanya, dia langsung menjawab, "Baik, aku setuju." Perjanjian telah disepakati dan hasil kejahatan itu tidak jadi dibawa pulang. Pemuda itu pulang ke rumahnya untuk menemui ibunya. Dia menceritakan kronologis peristiwa yang baru saja dilakukannya. Ibunya terharu, menangis. Tak berapa lama, kerabat dan sahabatnya dipanggil untuk menyaksikan proses pernikahannya. Pesta pun digelar layaknya tradisi yang berlaku. Dan pemuda takwa yang lugu tadi bersanding dengan seorang putri yang belum pernah dikenalnya sama sekali. Rupanya sikap jujurnya membawa keberuntungan, yakni pernikahan yang tak diduga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.